Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sekarang Sioyan menyaksikan 1000 bola guntur yang sudah siap untuk menyambarnya. Kedua tangan Sioyan perlahan-lahan terangkat, itu disertai dengan nyala api dan dengan integritas 100 guntur. Pada saat yang sama armor roh terkondensasi di tubuhnya. Kali ini saya akan menunjukkan apa yang disebut panah suci surgawi, ucap Sioyan. Tangan kirinya mengembun menjadi busur suci teratai api dan tangan kanannya mengembun anak panah yang tercipta dari api surgawi dengan warna keemasan. Kekuatan Sioyan saat ini telah ditingkatkan menjadi kekuatan yang tidak diketahui. Sioyan mengunci 1000 guntur sebelum melepaskan anak panah surgawi. Tubuh Sioyan melesat secara bersamaan ketika dia meluncurkan panah suci surgawi. Bahkan kecepatan Sioyan tidak bisa dilihat oleh seseorang yang berada di ranah Daosian. Serangan panah suci surgawi ternyata hanya untuk meledakkan ribuan bola guntur dan tubuh Sioyan menargetkan sosok tubuh Dewa Guntur secara langsung. Menghadapi ini Dewa Guntur Iblis yang selalu tanpa ekspresi menunjukkan rasa takut di matanya. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah Dewa Guntur dengan kekuatan dewa. Dia tidak mungkin melarikan diri dari Sioyan. Oleh karena itu dia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam tinjunya dan menabrak tinju Sioyan secara langsung. Di sisi lain tinju Sioyan adalah pukulan terkuatnya, kedua serangan ini akan menjadi penentu dari kemenangan. Dengan energi besar seperti laut ini semua orang di sekitar merasakan sesak nafas di dada mereka. Semua orang di tim Fearless berkeringat dingin untuk Sioyan. Bahkan Jinsen dan Bayushi juga mengharapkan Sioyan mendapatkan kemenangan. Kemenangan Sioyan juga berarti bahwa mereka akan diselamatkan. Jika Sioyan kalah secara alami mereka akan mati dengan tragis di tangan Dewa Guntur ini. Pukulan Dewa Api, teriak Sioyan. Dengan pukulan ini seluruh aula utama bergetar hebat, seakan kehampaan akan runtuh kapan saja. Di bawah guncangan yang tercipta dari dua pukulan ini seolah-olah meteoroid sedang bertabrakan. Xiozan berubah menjadi Tian Tiger untuk melindungi semua orang. Sedangkan Jinsen, Bayushi dan Wu Henjian semua terlempar oleh energi besar. Dan mereka melekat erat pada dinding, energi yang mengerikan ini mengubah ekspresi di wajah mereka menjadi pucat dan menatap ngeri pada dua sosok yang bertarung. Mereka tahu bahwa pukulan ini cukup untuk dengan mudah membunuh mereka sepenuhnya. Hal yang membuat mereka tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan ini berasal dari Sioyan. Dalam ledakannya menghancurkan bumi, suara retakan tulang yang retak terdengar setelah beberapa saat. Tinju Sioyan dan Dewa Guntur masih menempel satu sama lain. Energi antara kedua tinju meledak dalam lingkaran, saat ini kekuatan api surgawi di tangan Sioyan sepenuhnya dilepaskan. Dan suara patah ini sebenarnya terdengar dari tangan Sioyan, dan tangannya dipenuhi dengan darah. Sioyan mendesak kekuatan sepenuhnya, dan tiba-tiba kedua sosok itu terpental secara bersamaan. Sioyan juga melangkah mundur dan melihat tangan kanannya yang hancur. Sioyan menatap Dewa Guntur lalu berkata, "Sungguh pertahanan yang bagus," ucap Sioyan. Sementara itu Rubah Guntur yang menyaksikan pertarungan di dalam aula rahasia, dia berkata, "Tuan, sisi gelap Anda sepertinya tidak terkalahkan," ucap Rubah Guntur. Sosok Dewa Guntur yang asli hanya tersenyum lalu berkata, "Saya berkata, selama anak itu menahan ribuan guntur, dia sudah memenangkan 80%, ucap Dewa Guntur yang asli. Setelah berbicara Dewa Guntur tiba-tiba menamparkan dadanya. Dan kemudian seteguk darah besar menyembur keluar, ketika sosok yang asli memuntahkan darah sisi gelap Dewa Guntur di medan tempur juga memuntahkan seteguk darah besar. Dan seluruh nafasnya menjadi lemah tidak memiliki keagungan lagi. Sioyan memandang perubahan ini, dia mengangkat kepalanya dengan keras, dia tahu bahwa cedera tiba-tiba dari sisi gelap Dewa Guntur itu bukan disebabkan olehnya.
Pasti ada seseorang yang membantunya secara diam-diam. Dan itu seharusnya adalah sosok Dewa Guntur yang asli. Terima kasih senior, ucap Sioyan dengan suara serak menatap ke atas sisi aula. Setelah itu Sioyan menatap tajam pada sisi gelap Dewa Guntur yang telah melemah. Pada saat ini tangan kanannya tidak dapat bergerak, tetapi Sioyan mengangkat tangan kirinya dan api surgawi membentuk Angry Buddha Lotus Flame. Sioyan mengabaikan tangan kanannya yang berdarah, mengangkat tangan kirinya dari semua kekuatan dipindahkan ke tangan kirinya. Setiap Sioyan melangkahkan ke tanah di bawah kakinya benar-benar hancur. Sosoknya tiba-tiba meroket dengan Angry Buddha Lotus Flame dan langsung membentur ke dada sisi gelap Dewa Guntur. Badai disertai dengan gelombang energi penghancur sekali lagi terbentuk di medan tempur. Sioyan menunjukkan kekuatan yang tak tertahankan, bahkan suara tulang retak terdengar dari tangan kirinya yang menghantam dada Dewa Guntur. Namun Sioyan mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan. Pertarungan seperti ini telah menggunakan seluruh kekuatannya. Di bawah tatapan mata semua orang sosok Dewa Guntur terpental ke belakang, dan kemudian menabrak dinding batu. Kekuatan yang kuat dari Sioyan tidak berhenti di sini. Karena kedua tangan Sioyan sudah hancur, maka dia menendang tubuh Dewa Guntur dengan penuh kekuatan. Seluruh tanah berlumuran darah, darah itu berasal dari Sioyan dan tanah itu semua terfragmentasi oleh Sioyan. Semua orang tidak tahu berapa lama pertarungan yang mengerikan ini akan berlanjut. Sesaat kemudian suara pertarungan akhirnya berhenti dan debu perlahan-lahan mengendap. Semua mata terfokus pada debu yang berangsur-angsur menghilang, dan ketika debu itu mengendap terlihat sosok pria berdarah berdiri tegak dengan nafas terengah-engah. Dan seluruh wajahnya penuh noda darah, sosok itu adalah Sioyan, tatapannya hanya memandang ke lubang tanah. Terlihat sosok Dewa Guntur yang sudah mati dengan keadaan tubuh hancur. Sioyan menang, ucap semua orang ketika melihat adegan ini. Ini sangat luar biasa, dewa telah gugur di tangannya, ucap Jinsen juga membuka mulutnya lebar-lebar. Dia menatap sisi gelap Dewa Guntur yang hancur di tumpukan batu. Tubuh tegak Sioyan memancarkan keagungan yang tak berujung. Dan pakaiannya berlumuran darah merah, dia tetap menatap sosok di tumpukan batu. Tim Fearless dan yang lainnya segera bergegas ke arah Sioyan dengan cara yang gila. Pada saat ini Sioyan hanya berdiri menatap Dewa Guntur meskipun ia sudah mati. Ketika King Mu'er mendekatinya dan melihat kondisi Sioyan yang benar-benar kacau, seketika matanya memerah. Tangannya dengan hati-hati ditempatkan ke tubuh Sioyan. Pembohong kecil, kamu harus bertahan, ucap suara King Mu'er. Sioyan tidak menjawab King Mu'er, tubuhnya masih tegak dan dia tetap tak bergerak sama sekali. Hanya saja matanya terkunci pada puing-puing tempat kematian Dewa Guntur. Apakah dia akhirnya sudah mati, ucap Sioyan? King Mu'er memandangi dua lengan Sioyan yang benar-benar hancur dan tidak bisa berhenti menangis. Sioyan, dia sudah mati, tidak ada nafas kehidupan, ucap Siozan. Sebelum Siozan selesai berbicara mata Sioyan tiba-tiba tertutup. Tubuhnya yang semula tegak kini kehilangan kesadaran. Siozan dan King Mu'er buru-buru mendukung Sioyan dalam keadaan koma. King Mu'er memandang lengan Sioyan dan ingin membantunya dengan perawatan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Dalam pertempuran ini Sioyan dinyatakan menang. Tetapi ia juga harus membayar biaya yang sangat mahal. Nafas Sioyan sekarang sangat lemah dan lengannya juga hancur. Di medan tempur saat ini masih ada tim Fearless Dinghua Kangdong, klan Bei dan ke klan Jin. Ketika klan Jin dan klan Bei pertama kali datang mereka membawa selusin pasukan besar. Tetapi pada saat ini jumlah orang yang tersisa di kedua klan hanya Jinsen Bayushi dan Wu Henjian. Meskipun mereka juga menderita luka tetapi itu tidak fatal seperti Sioyan saat ini. Jinsen dan Bayushi keduanya duduk dan bersiap untuk memulihkan cedera mereka. Tetapi Wu Henjian tidak duduk dan terus menatap Sioyan yang dalam keadaan koma. Efektivitas tempur Sioyan telah melampaui imajinasi Wu Henjian. Wu Henjian dan Sioyan adalah musuh sejak sebelumnya.
Sekarang dia sangat takut saat memikirkan Xiaoyan. Pertempuran antara Xiaoyan dan Dewa Guntur begitu nyata baginya. Xiaoyan bahkan mengalahkan keberadaan yang memiliki kekuatan dewa. Oleh karena itu pada saat situasi terlemahnya Xiaoyan saat ini keinginan membunuh tumbuh di benak Wu Henjian. Pertempuran Xiaoyan dengan Dewa Guntur Iblis sangat mengerikan. Sekarang dia telah memasuki koma yang dalam, dia tidak akan bangun separuh waktu. Bahkan jika dia bangun tangannya masih dalam kondisi luka yang sangat serius. Wu Henjian tahu betul bahwa selama Xiaoyan tidak terbunuh maka Wu Henjian akan mati ketika Xiaoyan pulih. Setelah melihat keberanian dan kekuatan Xiaoyan yang begitu kuat sehingga bahkan dewa bisa dikalahkan. Seluruh tubuh Wu Henjian bergetar dengan perasaan takut. Semakin dia takut pada Xiaoyan semakin besar niat membunuh kepada Xiaoyan saat ini. Wu Henjian, bocah ini telah menyelamatkan hidup kita. Apakah perlu kita membalas bocah ini dengan cara seperti ini, ucap Jin Shen yang menyadari niat membunuh Wu Henjian. Patriark orang ini terlalu berbahaya, jika dia tidak dihilangkan pada saat ini itu akan menimbulkan bahaya besar bagi klan Jin kita di masa depan. Orang ini bahkan mampu mengalahkan sisi gelap Dewa Guntur. Kalau dia pulih maka klan kita benar-benar hancur di tangannya. Patriark tolong pikirkan dua kali, ucap Wu Henjian, bocah ini tidak sederhana. Bagaimana jika keberadaan di belakangnya membalas dendam? Dengan penampilan yang dia tunjukkan, menghancurkan klan Jin adalah sesuatu yang mudah. Saya tidak bisa mengambil resiko besar untuk menyinggung orang ini, ucap Jin Shen. Wu Henjian menggertakkan gigi saat mendengar ini, sekarang dia memperhatikan Xiaoyan yang duduk di tanah. Di benaknya ini merupakan kesempatan terbaik untuk membunuh Xiaoyan. Patriark, tolong maafkan saya masih harus membersihkan ancaman terbesar ini. Dia memiliki permusuhan besar dengan saya dan saya harus menghapus ancaman terbesar ini. Ucap Wu Henjian. Setelah kata-kata itu jatuh, Wu Henjian kemudian berlari ke arah Xiaoyan. Jangan, Wu Henjian berubah menjadi cakar dan dia ingin merobek tubuh Xiaoyan. Semua orang di tim Fearless tidak menduga bahwa setelah semua ini Wu Henjian akan menyerang secara diam-diam. Semua ini datang terlalu cepat sehingga Ding Hua yang mencari mayat sisi gelap Dewa Guntur tidak dapat merespon. Wu Henjian menggunakan kecepatan sampai batasnya, bajingan. Xiaoyan menyelamatkan semua orang, tetapi Anda menggunakan cara tercela ini untuk menyerang Xiaoyan secara diam-diam. Anda orang yang tidak tahu malu, teriak Xiaozan. Setelah itu sosok Xiaozan berdiri di depan Xiaoyan. Cakar Wu Henjian dengan keras menghantam tubuh Xiaozan. Namun Xiaozan tidak dapat menanggung serangan dari seorang Daosian bintang 5. Tubuhnya terlempar ke belakang dengan sangat menyedihkan. Sebelum cakar itu masih akan menembus tubuh Xiaoyan, tiba-tiba King Mu Er mati-matian melindungi tubuh Xiaoyan dan dengan cepat memutar tubuhnya. Satu cakar yang ingin meraih yang segera digagalkan dan merobek pinggang King Mu Er. Namun kekuatan yang luar biasa membuat King Mu Er tidak dapat menahan rasa sakit. Sial, kalian masih akan melindungi orang yang akan mati, teriak Wu Henjian. Dia tidak berpikir bahwa King Mu Er akan melindungi Xiaoyan dengan nyawanya. Segera pedang keluar dari tangan Wu Henjian dan menusuk arah Xiaoyan dan King Mu Er. Pada saat bersamaan kelopak bunga menabrak pedang panjang yang menuju Xiaoyan dan King Mu Er. Segera sosok merah berdiri di depan Xiaoyan dan King Mu Er. Sosok ini merupakan Ding Hua yang memblokir serangan Wu Henjian. Sungguh manusia yang tidak punya malu, ucap Ding Hua dengan suara yang dingin. Bahkan jika Anda melindunginya saya akan masih membunuhnya. Dia adalah musuh saya dan saya akan menghilangkan ancaman terbesar ini, ucap Wu Henjian. Anda bisa mencobanya, ucap Ding Hua. Anda ingin menghentikan saya dengan kekuatan Anda saat ini. Saya khawatir bahwa Anda lupa jika ini bukan tempat bintang merah. Kekuatan Anda hanya Daosian bintang 4, ucap Wu Henjian. Dan sekarang dia mengangkat pedang dan 100 bayangan pedang tercipta di depan Wu Henjian. Formasi 100 pedang, teriak Wu Henjian. 100 bayangan pedang di sekitar Wu Henjian menusuk ke arah Ding Hua.
Ding Hua meniup seruling di tangannya, suara merdu terdengar di sekitar aula. Suara itu berbentuk perisai tak terlihat, 100 bayangan pedang Wu Henjian menghantam penghalang tak terlihat. Dalam sekejap mata 100 pedang terlempar oleh perisai tak terlihat. Saya tidak menyangka trik seperti ini dapat menghentikan pedang saya. Ucap Wu Henjian mendengus dingin saat pedang-pedang itu digagalkan. Sehingga tangannya bergerak dan pedang yang jatuh di tanah terbang dalam kecepatan yang lebih tinggi. Melihat pedang-pedang yang lebih cepat dari sebelumnya, suara seruling Ding Hua berubah. Seruling kesedihan, ucap Ding Hua, kelopak bunga merah muda yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kelopak ini jatuh dan mengikis 100 pedang yang dilepaskan oleh Wu Henjian. Formasi pedang hujan 1000 pedang, teriak Wu Henjian. Di atas kepala Wu Henjian tercipta pedang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia terluka cukup parah, bagaimanapun dia merupakan Daosian bintang 5. Wajah Ding Hua mulai serius melihat formasi pedang yang begitu kuat. Sekarang dia hanya bisa melepaskan seluruh kekuatannya. Ding Hua perlahan mengangkat kedua tangannya dan pedang kristal juga tercipta. Sumber keabadian bercampur dengan gas hitam melonjak di dalam tubuh Ding Hua. Gas hitam merupakan kekuatan kegelapan yang tumbuh dalam dirinya. Jika bukan karena racun hitam ini, dia sudah berhasil menembus Daosian bintang 5. Seberapa banyak pun Ding Hua membentuk sumber keabadian, tetapi semuanya ditelan oleh kekuatan kegelapan ini. Namun hal baiknya bahwa kegelapan ini dapat menjadi kekuatannya. Di sisi lain, Wu Henjian mengayunkan tangan ke arah Ding Hua. 1000 pedang dengan cepat menusuk ke arah Ding Hua. Kaki Ding Hua bergerak dengan cepat saat menghindari serangan yang menuju ke arahnya. Tanah di sekitarnya meledak oleh serangan Wu Henjian. Setelah menghindari serangan itu, pedang kristal Ding Hua membesar hingga 100 kaki. Pedang kristal diayunkan secara vertikal dan horizontal. Formasi 1000 pedang Wu Henjian hancur di bawah serangan pedang kristal. Wu Henjian terkejut melihat kejadian ini, dia tidak menyangka bahwa formasi pedangnya mampu dihancurkan oleh Daosian bintang 4. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok Ding Hua tiba-tiba berada di belakang Wu Henjian. Pedang kristal di tangannya menikam ke arah Wu Henjian. Wajah Wu Henjian berubah menjadi pucat, segera pedang panjang menghalau serangan Ding Hua. Tetapi gas hitam yang terkandung mematahkan pedang panjang Wu Henjian. Tubuh Wu Henjian tertusuk oleh pedang kristal di depan semua tatapan. Wu Henjian mencoba melepaskan diri dari pedagang kristal, tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa pada luka tusuk ini. "Apakah Anda meracuni saya?" ucap Wu Henjian dengan rasa sakit yang hebat. Ding Hua memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia segera menekan kegelapan dengan sumber keabadian. Segera setelah itu seluruh tubuh Wu Henjian tersebar oleh racun kegelapan yang sangat mengerikan. Wu Henjian menjerit kesakitan yang luar biasa. "Orang yang tidak tahu berterima kasih layak untuk mati," ucap Ding Hua berjalan menuju Xiaoyan dan King Mu'er untuk memeriksa kondisinya. Dia bahkan mengabaikan Wu Henjian yang teracuni oleh racun kegelapan. "Ding Hua, berikan penawarnya, saya berjanji tidak akan berani menargetkan Xiaoyan lagi," teriak Wu Henjian. Ding Hua sama sekali tidak menghiraukan kata-kata dari Wu Henjian. Dia membuka baju yang menutupi tubuhnya, mata Wu Henjian menyusut saat melihat tubuh Ding Hua dipenuhi dengan racun kegelapan. "Bagaimana mungkin tubuh Anda dipenuhi dengan racun kegelapan seperti itu?" ucap Wu Henjian. "Anda menginginkan penawar, saya juga berharap memiliki penawar racun kegelapan ini. Sekarang Anda ingin membunuh orang yang akan membuatkan penawar racun ini," ucap Ding Hua dengan acuh tak acuh. Wu Henjian terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dia segera melihat Xiaoyan dan berharap Xiaoyan akan selamat. Pada saat ini tiba-tiba kekuatan hisap yang kuat menarik seluruh orang-orang di medan pertempuran. Ketika mereka membuka mata, tiba-tiba sudah kembali berada di luar aula utama. "Xiaoyan, kemana perginya Xiaoyan?" teriak King Mu'er ketika melihat Xiaoyan sudah menghilang dari genggamannya. Di tangannya hanya menyisakan bekas darah dari Xiaoyan. Semua orang segera melihat sekeliling dengan cemas.
Semuanya ditarik keluar dari aula utama tetapi mereka tidak tahu di mana hilangnya Sioyan saat ini. Sementara mereka sangat khawatir tiba-tiba suara Long Sitian terdengar. Kalian jangan khawatir. Setelah semua yang terjadi kemungkinan Sioyan dapat perlakuan khusus oleh Dewa Guntur yang asli, ucap Long Sitian. Apakah Dewa Guntur akan menyakiti Sioyan, teriak Xiozan dengan cemas. Long Sitian menggelengkan kepalanya, dia menatap Xiozan dan berkata, seharusnya Sioyan akan dirawat dengan sangat baik oleh Dewa Guntur. Bukan tidak mungkin bahwa Dewa Guntur akan memberikan warisannya kepada Sioyan, ucap Long Sitian. Seluruh tim yang cemas berangsur-angsur menjadi tenang saat mendengar kata-kata Long Sitian, apa yang dikatakannya memanglah masuk akal. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.